Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali membaca beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum masih di dalam Kitabus Shalah dari Kitab Bulughul Maram. Mungkin untuk pagi hari ini sedikit berbeda ya dengan kuliah subuh pada beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu, karena pagi hari ini mungkin tidak di masjid ya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di masjid untuk saat ini, maka kita langsung seperti ini melalui Zoom, dan mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan manfaat kepada kita semua. Ya. Insyaallah kita akan melanjutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bab syurutus shalah itu tinggal satu hadis lagi, yaitu hadis yang ke-224. Ya. Atau 223, berarti dua lagi ya. Dua lagi. Berdua lagi. Dari mulai 223 ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Muttafaqun alaihi wa li Muslimin wa huwa ya'ummun nasa fil masjid. Dan dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah binti Zainab. Beliau sambil menggendong Umamah binti Zainab. Ya. Jadi beliau salat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Fa idza sajada wada'aha, apabila beliau sujud, beliau menurunkannya. Wa idza qama hamalaha, dan apabila beliau berdiri, hamalaha, maka beliau menggendongnya kembali. Ya. Jadi kalau sujud ditara, tidak digendong. Kalau berdiri, menggendongnya. Hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Wali Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, wa huwa ya'umun nas, dan beliau mengimami manusia. Alaihi salatu wassalam, mengimami manusia seperti itu. Fil masjid, di dalam masjid. Dari hadis ini, pelajarannya adalah bahwa hadis ini boleh, dari hadis ini kita boleh ketika sholat itu menggendong anak. Ya. Misalnya anaknya rewel,
ya, kemudian kita menggendongnya, ini boleh, ya, menggendong anak atau bahkan mungkin saja membawa sesuatu, ya, membawa sesuatu, di mana sesuatu itu tidak bisa kita lepaskan, ya, itu boleh. Untuk apa? Karena memang sesuatu itu darurat, misalnya. Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong Umamah binti Zainab, ya, digendong, ya, kemudian uh, kalau sujud ditaruh, kalau berdiri digendong lagi. Ini dari sisi salatnya. Jadi salatnya sah kalau kita menggendong anak. Ya, ini mungkin ibu-ibu di rumah, ya, ibu-ibu di rumah, karena mereka mungkin punya anak kecil di rumah, sedangkan waktu sholat tidak bisa dilewatkan begitu saja, nggak apa-apa sholat sambil menggendong anak. Ya. Untuk bapak juga mungkin, ya, kalau misalkan anaknya ingin bersama bapaknya, maka digendong, ya, anaknya. Ini dalam salat fardu ataupun dalam salat sunnah, boleh menggendong anak. Salat fardu atau salat sunnah. Baik ketika jadi imam, ini Rasul jadi imam, ya, menggendong Umamah. Ataupun ketika sendirian, munfarid. Misalnya salat munfarid, maka itu juga boleh. Begitu. Kemudian yang kedua, ya, berkaitan dengan apa namanya ini, sah dan tidaknya salat, adalah tentang anak kecil itu sendiri. Ya. Pada asalnya anak itu adalah suci, ya. Kalau memang tidak ada najis, ya. Pakaiannya suci, badannya juga suci, begitu anak kecil. Ya. Namun kalau kita ketahui ada najisnya, maka tentu ini tidak sah salatnya. Kalau kita menggendong anak, misalnya ngompol di celana, nah itu tidak boleh. Ya, tidak sah salatnya. Kalau anaknya itu tadi ngompol di celana basah begitu. Nah, ini mengenai salat, ya, mengenai salat. Kemudian ada pelajaran yang lain mungkin dari selain tentang salat di sini adalah sisi kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat lembut kepada anak-anak, sangat penyayang kepada semuanya, termasuk adalah kepada anak-anaknya. Beliau alaihi salatu wassalam begitu sayangnya, begitu lembutnya kepada anak-anak tersebut. Ya, ini Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Umamah, ya, binti Zainab itu digendong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang lain dari sisi selain daripada tentang salat adalah ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tawadhu. Yani beliau alaihi salatu wassalam mau menggendong anak, ya, mau membawa anak, menggendong anak, seperti itu. Nah, ini adalah ketawaduan. Mungkin saja ada sebagian orang yang tidak mau menggendong anak atau tidak mau istilahnya ngomong anaknya atau yang lainnya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggendong anak. Ini Umamah binti Zainab. Di dalam riwayat yang lain, keterangan yang lain, cucu beliau Al-Hasan, ya, dan juga Al-Husain itu selalu bermain, ya, di sekitar beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika salat mereka naik ke punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dicontoh oleh kita semua. Kita lanjut kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-224. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqtulu al-aswadaini fis salah, al-hayyah wal aqrab." Akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulu al-aswadaini fis shalah." Bunuhlah ya al-aswadain, dua yang berwarna hitam di dalam salat. Ya, binatang yang berwarna hitam di dalam salat. Apa itu al-hayyata wal aqrab? Yaitu ular dan juga kalajengking. Gitu. Diriwayatkan oleh al-arba'ah, yani ashabus sunan, gitu. Al-Imam atau Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Wassahahahu Ibnu Hibban, kemudian hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Pelajaran dalam hadis ini adalah berkaitan dengan syurutus salah tadi. Boleh kita bergerak ya, karena ada kebutuhan ya, walaupun gerakannya itu banyak. Di sini adalah membunuh ya, ular dan juga kalajengking. Karena kalau tidak dibunuh, ular dan kalajengking itu akan membahayakan kita yang sedang sholat. Ya, atau misalnya orang lain yang ada di sekitar kita. Maka kita membunuh ular ataupun kalajengking adalah tidak membatalkan salat. Berikutnya, warna hitam al-aswadain ini tidak menunjukkan pembatasan, ya, tidak menunjukkan pembatasan bahwa yang dibunuh itu ular yang berwarna hitam saja, ya, atau kalajengking yang berwarna hitam saja. Akan tapi semuanya, ya, walaupun ularnya warna-warni, ya, misalnya ada ular yang berbelang-belang, ada ular yang mungkin warnanya putih, ada ular yang warnanya mungkin hijau, ya. Jadi kita sangat banyak jenis-jenis ular, ya. Ya, karena ya, mereka hidup di sekitar kita dan spesiesnya atau jenis-jenisnya banyak, ya. Tapi tidak membatasi di sini yang berwarna hitam saja. Ya, misal, mungkin sedikit cuplikan di sini keterangan dari Al-Imam As-San'ani ya, di dalam Subulus Salam ya, tentang ini. Kata beliau, ya, wal aswadani ismun yutlaqu 'ala al-hayyati wal aqrabi 'ala ayyi launin kana. Kama yufiduhu kalamu a'immatil lughah. Fala yatawahhamu annahu khasun bi dzil launil aswadi fihima. Ya. Al-aswadan, dua yang berwarna hitam, ya, adalah satu nama yang dimutlakkan kepada ular dan juga kalajengking. Warna apa saja mereka itu. Sebagaimana ini diberikan faidah oleh perkataan para imam ahli bahasa, yaitu imam ahli bahasa Arab. Maka ya, kita jangan menyangka bahwa warna hitam itu adalah khusus, ya. Artinya kalau tidak berwarna hitam tidak dibunuh atau kita tidak boleh membunuhnya. Tidak demikian. Tapi warna apa saja, walaupun warnanya itu adalah selain warna hitam. Kemudian hukumnya ya, membunuh
ular ataupun membunuh kalajengking. Apakah wajib membunuhnya ataukah tidak? Beliau mengatakan al-Imam As-San'ani, wa huwa dalilun ala wujubi qatl hayyati wal aqrabi fi shalah. Hadis ini adalah dalil wajibnya membunuh ular dan juga kalajengking di dalam salat. Il huwal aslu fil amr. Karena yang di situ adalah asal dari perintah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan uqtulu al-aswadain. Nah, perintah di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya adalah untuk menunjukkan wajib, ya, perintah itu wajib. Nanti perintah itu menjadi tidak wajib atau sekedar mustahab ataupun mandub ataupun sunnah ketika ada dalil atau qarinah yang lain yang menunjukkan tidak wajibnya. Wa qila innahu lin-nadbi wa huwa dalilun ala anna al-fi'la alladhi la yatimmu qatluhuma illa bihi la yubtilu as-salata sawa'un kana yaf'alu qalilun aw katsir. Ada pendapat juga bahwa membunuhnya itu adalah mandub. Mandub yaitu sunnah, ya, atau mustahab, ya. Itu istilah yang mempunyai arti, ya, maksud yang sama, ya. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaannya, ya. Wa huwa dalilun ala anna al-fi'la, ini juga dalil bahwa perbuatan yang tidak sempurna, ya, yatimu, tidak sempurna, qatluhuma, ya, membunuh keduanya, illa bihi, kecuali dengan perbuatan tersebut. Jadi kan kalau kita membunuh, kita harus bergerak, ya. Kalau tidak bergerak, maka kita tidak mungkin untuk membunuhnya. Karena kita tidak bisa membunuh ular dengan tatapan mata saja, atau membunuh sesuatu dengan tatapan mata kita. Akan tapi kita harus bergerak. Yang mungkin saja kita mengambil suatu, misalnya tongkat atau apa saja yang bisa membunuh ular tersebut. Nah, kata beliau, la yubtil salah, tidak membatalkan salat. Baik perbuatan itu adalah sa'un kana bifi'lin qalilin au katsirin. Baik itu adalah dengan perbuatan sedikit ataupun banyak, ya, gerakannya sedikit ataupun banyak, ya. Itu adalah tidak membatalkan salat. Wa ila hadza dhahaba jama'atun minal ulama. Ya. Inilah yang menjadi madhab jamaah dari para ulama. Jadi, mungkin itu sedikit dicuplik, walaupun masih ada keterangan beliau yang lainnya. Kalau mau ikhwah yang menginginkan keterangan lebih, bisa merujuk kepada syarah di dalam hadis ini, yaitu kitab Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Ya. Baik, kita beralih kepada bab berikutnya, yaitu bab tentang sutratul musalli, ya, sutratu al-musalli. Bab tentang sutrah dari orang yang salat. Sutrah ini adalah yang menghalangi, ya, yang menghalangi, yaitu sesuatu yang kita letakkan di depan ketika kita salat, ya, atau sesuatu yang diletakkan di depan orang salat yang menghalangi orang lain sehingga tidak lewat di depan orang yang salat tersebut. Nah, ini adalah sutra. Nanti dibawakan beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengenai sutra ini. Baik, kita baca hadis yang ke-225.
An Abi Juhaimin ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa waqa'a fil Bazzar min wajhin akhar arba'ina kharifan. Dari Abu Juhaim ya, bin Al-Harith ya, beliau adalah bin As-Samt Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah dari suku Khazraj dan beliau adalah seorang Ansar ya, yaitu sahabat yang menolong kaum Muhajirin ya. Dan beliau dari suku Khazraj, yaitu suku yang mendiami Madinah atau waktu itu adalah Yathrib ya. Kemudian setelah datang Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, kemudian menjadi Madinah. Sahabiyun ma'rufun. Beliau adalah sahabat yang ma'ruf ya, dikenal. Ya, baqiya ila khilafati Muawiyah. Beliau ya hidup sampai dengan khilafah Muawiyah. Baik, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli." Kalaulah ya mengetahui, ya'lamu, kalaulah mengetahui. Siapa yang mengetahui? Al-maru, orang yang lewat, baina yadayil musalli, di depan orang yang salat. Jadi kalaulah orang yang lewat di depan orang yang salat itu tahu madza alaihi minal ismi, apa yang akan ditanggung oleh dia berupa dosa ya, dosa. Jadi melewati orang yang salat itu adalah ism. Ism adalah dosa. Lakana, sungguh ya, sungguh dia itu an yaqifa arba'ina khairan lahu. Dia itu berdiri selama 40. Nah, di sini dia disebutkan 40 apa ya? Nah, di dalam di akhir dari apa yang dicantumkan oleh beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di belakang dari riwayat Al-Bazzar, ya, maksudnya adalah arba'ina kharifan. Khairan lahu, lebih baik baginya an yamurra, daripada dia itu melewati baina yadayhi, di depan orang yang salat tadi. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari, lafaznya milik Imam Bukhari, wa waqa'a fil Bazzar, dan juga ada di dalam kitab yang tulis oleh Imam Al-Bazzar dari sisi yang lain, yaitu arba'ina kharifan, 40 kharif. Kharif itu adalah maksudnya 40 tahun ya, 40 tahun. Karena kharif itu adalah salah satu di antara musim-musim ya, dari musim yang ada ya, dari 4 musim, yaitu kharif ini adalah diddur rabi', lawan daripada musim rabi' atau musim apa namanya, musim semi ya, lawannya. Berarti kharif adalah musim gugur. Dan setahun itu kharif itu ya satu kali. Berarti kalau arba'ina kharifan berarti 40 tahun ya. Ini dari, karena satu tahun itu kan satu kali musim datangnya ya. Satu kali musim ya, datang, berarti satu tahun yang akan datang baru datang lagi begitu. Itu namanya satu tahun atau satu musim ya. Satu musim itu satu kali datang. Nah, intinya bahwa dosa yang sangat besar
kalau seseorang itu lewat di depan orang yang salat. Ini karena disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakana an yaqifa arba'ina kharifan, ya, begitu ya. Kalau dia itu tahu, maka sungguh dia akan berdiri ya 40 tahun ya di depan orang yang salat tadi adalah lebih baik daripada dia itu melewati orang yang salat. Ya, melewati orang yang salat. Ini kan satu hal yang luar biasa. Ya. Baik, nah, cuplikan keterangan ya, walaupun tidak seluruhnya ya, tidak seluruhnya. Kata beliau, wal hadithu dalilun ala tahrimil murur baina yadil musalli. Ya. Hadis ini menunjukkan haramnya seseorang itu lewat di depan orang yang salat. Berarti kita tidak boleh melewati orang yang salat. Itu hukumnya adalah haram. Ya. Depan orang yang salat itu yang seperti apa? Kata beliau, ma baina mawdi'i jabhatihi fi sujudihi wa qadamaihi. Yaitu di antara ya, jaraknya itu adalah di antara tempat sujud dia, ya tempat meletakkan jidatnya, meletakkan apa nih jidatnya untuk sujud dan kedua kakinya. Ini adalah atau kalau kita pakai sajadah ya sekitar sajadah itu ya. Kalau memakai ubin mungkin sekitar kurang lebih 3 ubin ya. 3 ubin atau 4 ubin ya, tergantung daripada ukuran ubinnya. Ya kalau ubinnya besar ya mungkin 3 ubin, kalau ubinnya kecil-kecil mungkin ya 4 ubin ya. Ini atau ya kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau dari sisi meter mungkin 1 meter atau kurang lebih ya, kurang dari itu. Tempat sujud kita. Di sini kata beliau waqila ghair hada wa huwa 'amun fi kulli musallin fardhan aw naflan. Jadi untuk orang yang salat tadi baik salatnya itu adalah salat sunnah ataupun salat wajib. Ya, tidak boleh kita melewati ya, orang yang salat sunnah ataupun salat yang wajib. Sawan kana imaman aw munfaridan. Baik orang itu adalah menjadi imam berarti di depan imam atau munfarid. Munfarid berarti adalah dia salat sendirian ya. Kalau makmum ya tentu kalau makmum itu adalah tidak mengapa karena memang sutrahnya makmum itu adalah sutrahnya imam. Ya, imam ya itu ada sutrahnya. Nah, kalau kita misalkan batal di tengah jamaah, jadi kita boleh melewati orang yang salat tersebut karena tidak mungkin kalau kita tidak melewati mereka. Ya. Dan sutrahnya adalah sutrahnya makmum itu sutrahnya imam. Atau imam adalah sutrahnya makmum. Gitu. Ya. Ini tentang sutrah ya. Di sini belum disebutkan tentang sutrahnya. Ya. Baru disebutkan tentang ancaman ya, dan dosa dari orang yang melewati orang yang salat. Berarti di sini ada pelajaran adalah kita harus berhati-hati. Ya. Berhati-hati dengan orang yang sedang sholat, jangan asal kita lewat di depannya. Begitu. Dan apabila kita sholat, ya, kita pun harus memilih tempat
jangan di tempat yang biasa orang lewat lalu lalang. Ya. Karena kalau kita sholat di tempat yang biasa orang itu lewat lalu lalang di situ, maka kita mengganggu aktivitas mereka. Nah, ini juga adalah tidak benar, ya. Karena itulah hak mereka, misalkan lalu lalang di situ. Kemudian kita sholat di situ. Nah, ini juga tidak benar. Kalau di masjid maka kita pilih tempat yang memang orang itu tidak lalu lalang. Misalnya tidak di depan pintu, ya, tidak. Kadang ada orang yang sholat asal sholat saja, misalkan di pinggir pintu di depannya, sehingga orang yang mau lewat jadi bingung, sedangkan dia mempunyai kebutuhan. Ya. Nah, kita sholat ya di depan, ya, atau di cari tempat yang memang orang tidak berlalu lalang di situ. Bagaimana dengan orang yang misalnya bukan melewati, ya, akan tapi misalnya adalah dia duduk di depan orang yang sholat, atau mungkin juga tidur ya terlentang di depan orang yang sholat tersebut. Ya. Sini ada nukilkan, ya, perkataan Al-Imam As-San'ani. Baik, kata beliau, ثم ظاهر الوعيد يختص بالمار لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي أو قاعد أو رقد. Kemudian zahir dari hadis ini, ya, ancaman di dalam hadis ini adalah khusus untuk orang yang lewat, bukan orang yang berdiri, ya, di depan orang sholat itu, misalnya, atau dia itu adalah duduk, ya, atau dia itu tertidur. Ya. Walakin idza kanat al-illatu fihi tashwis 'ala al-musalli fa huwa fi ma'na al-mar. Akan tapi kalau ilatnya adalah mengganggu orang yang salat, maka termasuk orang yang berdiri ataupun sujud ataupun tidur, ya. Nah, itu adalah sama maknanya, artinya terancam dengan ancaman yang tadi. Lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Adapun misalnya orang yang tertidur, di situ ada riwayat misalnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidur di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya dekat dengan beliau, beliau menyingkirkan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini menunjukkan juga tidak, ya, karena tadi seperti itu. Tapi yang menjadi ilatnya adalah tadi tashwish atau, ya, mengganggu atau menyebabkan konsentrasi daripada orang yang salat ini buyar, begitu, konsentrasinya buyar dan tidak bisa salat dengan tenang dan khusyuk ketika ada orang yang lewat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masuk ke dalam hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-226. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mithlu mu'khiratir rahli, akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya, ya, ketika perang Tabuk tentang sutra dari orang yang salat. Beliau mengatakan mithlu mu'khirati ar-rahli. Mu'khirati ar-rahli adalah
disebut adalah al-ud alladhi yustanadu ilaihi raqibur rahl. Ya. Jadi ud kayu, ya, kayu yang dijadikan sebagai sandaran orang yang mengendarai kendaraan onta, misalnya onta ataupun yang lainnya. Itu mungkin juga disebut dengan apa namanya itu kayu, kayu yang menjadi sandaran, ya, berarti tinggi begitu. Nah ini adalah tingginya sutroh seperti itu. Ya, mungkin berapa senti begitu ya. Tidak sampai 1 meter, ya, tidak sampai 1 meter, hanya berapa senti, misalnya 50 senti mungkin, setengah meter, ya, atau kurang lebih, ya. Tapi dalam riwayat yang lain ada hadis berikutnya adalah itu satu anak panah, ya, satu anak panah. Ya. Ini ukuran daripada sutrah, ya, mungkin bisa 30 cm juga bisa, gitu ya. Kita baca sedikit keterangan. Kata beliau di sini, wa fil hadithi nudiba lil musalli ila ittikhadi sutrah, ila ittikhadi sutratin wa annahu yakfihi mithlu mu'khiratir rahli wa hiya qadra thulutsai dira'. Ya. Tahsulu bi ayyi syai'in aqamahu baina yadayhi. Ya. Di dalam hadis ini ada pelajaran tentang sutrah di sini. Nudiba adalah disunnahkan. Disunnahkan berarti tidak wajib. Mandub hukumnya atau sunnah. Bagi orang yang salat, yaitu adalah dia mengambil sutrah, ya, yang sutrahnya itu adalah cukup, ya, dengan mukhiratir rahli tadi, yaitu sekitar, kata beliau adalah 2/3 dari zira. Zira itu hasta, ya, 2/3 hasta, ya, mungkin ya sekitar 50 cm atau 30 cm, ya, bisa. Dan itu bisa segala sesuatu, ya, yang ditegakkan di depan dia, ditancapkan di depan dia atau diletakkan di depan dia. Jadi berdiri seperti itu. Qala al-ulama wal hikmatu fi sutrati kafful basari amma wara'aha wa man'u man yajtazu biqurbihi. Kata para ulama, hikmah dari sutrah adalah kita membatasi pandangan kita, ya, membatasi pandangan kita dari sesuatu yang di luar sutrah tersebut. Kan kita apabila salatnya, pandangan kita adalah ke tempat sujud, begitu. Nah, kalau tidak ada sutrahnya, mungkin kita melihat di luar tempat sujud, mungkin di belakang sutra itu ada apa masih mungkin berbagai macam hal, begitu ya, yang akan menyebabkan kalau pandangan kita tertuju kepada sesuatu, kemudian hati kita menjadi sibuk dan salat kita menjadi tidak khusyuk, begitu. Kemudian juga mencegah orang yang lewat, ya, orang yang lewat di depan orang yang salat secara sengaja atau lewat begitu dekat dengan orang yang salat tersebut. Nah, dengan adanya sutra mereka akan lewat, ya, di belakang sutra, tidak di depan orang yang salat tadi. Untuk apakah memang satu harus ada tegak seperti itu atau yang lainnya, misalnya adalah dengan garis, sekarang ada garis, ya, garis
dari garis-garis soft yang dibuat atau bagaimananya tentang sutrah itu. Nah, ini ada penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Insya Allah mungkin kita jelaskan ketika melewati hadisnya insya Allah ta'ala. Tapi mungkin nanti ya. Hadis yang berikutnya adalah 227 ya. An Subrata bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin akhrajahu al-Hakim. Nah, ini hadis berikut ini adalah untuk menunjukkan sutrah ya, dalam bentuk yang lain. Kalau tadi adalah mu'khiratir rahli, sekarang adalah bisahmin. Sahmin adalah dengan anak panah. Ya, anak panah itu bisa juga dijadikan sutrah. Ya, bisa ditancapkan di depannya. Itu juga adalah sutrah. Ya, boleh ya, digunakan. Ya. Atau sesuatu yang bisa menghalangi. Intinya adalah sesuatu yang bisa menghalangi seseorang ya, dari orang yang akan lewat di depannya. Ini adalah sutrah. Ya. Baik, ikhwan sekalian, untuk kali ini mungkin kita cukup karena nanti ini hadis yang ke-208 sampai 230 ya, agak sedikit panjang keterangannya ya. Jadi mungkin cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Kiki, cukup ya. Iya Ustaz, cukup. Ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.